Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi, laju reaksi. Di mana ketika terjadi suatu reaksi, misalnya X ditambah Y menjadi XY, gitu ya. Misalnya koefisiennya adalah A dan B, jadi AX dan BY, ya. Kemudian menjadi XAYB, gitu ya. Ini menjadi indeks. Nah, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai reaksi ini, yaitu yang adalah waktu reaksi. Ya. Kemudian bagaimana dengan laju reaksi? Nah, laju reaksi itu adalah laju di mana berkurangnya reaktan, ini akan berkurang, dan terbentuknya produk seperti itu. Jadi laju berkurangnya reaktan seiring terbentuknya produk seperti itu tiap satuan waktu. Nah, kalau kita gambarkan grafik, ya, misalnya reaktan kan sebelah kiri, ya, atau reaksi, kemudian produk sebelah kanan. Maka reaktan itu yang merah ini dia akan semakin lama berkurang, ya, konsentrasinya setiap berjalannya waktu karena terjadi reaksi. Kemudian produk yang semula nol dia akan mulai terbentuk lagi seperti itu, ya. Nah, singkatnya, ya, laju reaksi itu bisa kita tuliskan persamaannya, ya, secara fisika, yaitu V atau laju reaksi, ya, satuannya adalah molaritas, molar per sekon atau molar per detik, gitu ya. Nah, kemudian V itu adalah delta N, yaitu perubahan mol atau perubahan konsentrasinya, konsentrasi ini reaktan, ya, dibagi delta T atau perubahan waktu, gitu ya, dari T0 sampai dengan T sekian, ya, seperti itu. Nah, ini, ya, jadi laju reaksi itu adalah molar per detik, kemudian ini perubahan mol, ya, atau perubahan konsentrasi, nanti kita tuliskan itu di sini bisa dituliskan molar atau mol, ya, molar. Kemudian delta T itu adalah perubahan waktu, kita bisa tuliskan detik atau sekon, seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini sudah kita berikan satu reaksi, yaitu logam Zn, ya, dilarutkan dalam larutan HCl atau dicemplungkan ke dalam larutan HCl. Menurut reaksi Zn ditambah HCl larutan aqueous, koefisiennya 2, bereaksi menjadi ZnCl2 aqueous dan gas H2, ya. Nah, jika saat awal reaksi, ya, ternyata terdapat 25 gram, ya. Saat awal reaksi terdapat 25 gram. Kemudian ketika waktu berjalan setelah 5 menit, maka Zn ini berkurang, reaktan kan dia berkurang menjadi 18,5 gram. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, perubahan massanya adalah, perubahan massa itu adalah 25 dikurangi 18,5 gram. Di sini kita dapatkan adalah 6,5 gram. Ya, itu, ya. Nah, selama berapa waktunya? Ya, perubahan waktunya adalah 5 menit. Kita tahu bahwa 5 menit itu sama dengan 300 detik. Ya. Apakah bisa dihitung lajunya? Ya, belum, karena kita harus mencari mol dulu. Ya, delta N-nya adalah 6,5 gram, ya, dibagi dengan AR-nya Zn 65 atau 0,1 mol. Seperti itu, ya. Nah, ini baru bisa kita hitung laju pelarutan Zn, ya. Laju pelarutan Zn tiap satuan waktu. Caranya adalah V sama dengan delta N dibagi delta T. 0,1 dibagi 300 detik. Maka
hasil yang diperoleh adalah ya sekitar 3,3 ya, sepertiga kan dia. Ya. 3,3 dikalikan 10 pangkat min 4. Ya. Mol per detik. Ya, mol per sekon atau mol per detik boleh. Nah, inilah laju pelarutan ZN. Nah, ini pengenalan dari laju reaksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang fenomena tumbukan ya pada laju reaksi. Ya. Demikian semoga bisa dipahami sebagai pengenalan awal. Sampai bertemu di bagian selanjutnya pada laju reaksi.